Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunian Syah. Saya di sini akan mempresentasikan tugas satu Ventam mengenai kecelakaan tambang disebabkan oleh ventilasi tambang. Yang pertama, tinjauan umum. Kecelakaan di Peak River. Tambang batubara Peak River terletak di bawah pegunungan Paparwa yang terjal di pantai barat Pulau Selatan Selandia Baru. Tambang tersebut tergolong baru karena telah mengirimkan batubara pertamanya pada bulan Februari 2010. Dan pekerjaan tambangnya tidak terlalu luas. Pada sore hari Jumat 19 November 2010, terdapat 31 orang di tambang tersebut. Tiga kru penambang A, B, dan C bekerja pada shift yang tumpang tindih, yang dimulai pada Kamis malam pukul 10 dan berakhir pukul 8 pagi pada Jumat 19 November. Kru B memulai shift siang pada pukul 7 pagi dan meninggalkan portal pada pukul 2.50 siang. Untuk menselesaikan shift mereka pada pukul 3 siang, kru C tutup CCTV, mereka memasuki portal pada pukul 1.13 siang. Penyebab kecelakaan. Pada malam hari tanggal 5 Oktober 2010, sekitar 3 minggu sebelum pengoperasian kipas bawah tanah, kipas permukaan rusak setelah bilanya putus di hulu satu kadar tanah meningkat. Aliran listrik ke tempat kerja bawah tanah terputus, dan semua personel di bawah tanah dievakuasi dari tambang. Kegagalan ini terjadi saat kipas permukaan akan mengambil peran cadangan penting untuk kipas utama bawah tanah. Kemampuan pipe untuk melakukan udara ventilasi tambang jika terjadi kebocoran gas atau ledakan di bawah tanah bergantung pada kipas permukaan, karena kipas ventilasi utama tidak dapat dinyalakan kembali saat kadar metana tinggi. Insiden ini hampir terjadi dan seharusnya mengarah pada investigasi dan tindakan yang lebih kuat. Proses kecelakaan. Kipas permukaan gagal dalam peran cadangan yang vital, seperti yang ditunjukkan dalam foto di bawah. Panel ledakan gagal mengalihkan peran aliran udara peledak dan serpihan dari ledakan pertama yang merusak kipas. Rumah kipas, pintu akses poros, generator listrik, dan infrastruktur kontrol ledakan berikutnya mendorong kipas dan rumah dari posisi tetapnya. Tambang Paradise 9 terletak di dekat Bremen, Moreland Country, Kentucky di Kentucky Highway 2551. Saat tambang aktif, penambang memasuki tambang melalui proses pemasukan dan bukaan drive. Tambang diberi ventilasi melalui satu poros udara permasukan, 3 bukaan drive, dan satu poros udara balik. Kipas tambang utama yang mengeluarkan gas dihubungkan ke bukaan poros udara balik utama. Tambang tersebut melepaskan sekitar 445.445.967 kaki kubik pendanaan dalam jangka waktu 24 jam. Sesuai dengan bagian 103 Undang-Undang Pertambangan, tambang tersebut diperiksa setiap 10 hari karena pelepasan metana yang diberikan. Ini adalah kecelakaan tambang akibat Ventam di luar negeri. Deskripsi kecelakaan. Pada hari Rabu 31 Juli 2019 sekitar pukul 6 pagi, dari Skimet, karyawan pengawas proyek Murai Energi, tiba di proyek penyegalan poros tambang Paradise 09. Skimet menyatakan bahwa ia melakukan uji fungsional uji benturan detektor multigas MGD dan mengukur konsentrasi metana yang keluar dari pipa ventilasi 4 inci yang dipasang di segel poros balik. Hasil pembacaan metana dan MGD dengan cepat naik menjadi 3% dan Skimet melepaskan MGD sehingga konsentrasi metana yang tinggi tidak akan merusak sensor dan MGD. Investigasi kecelakaan. Pada hari Rabu 31 Juli 2019 pukul 4.47 sore, Schneider menghubungi Pusat Kontak Nasional Departemen Tenaga Kerja DOL untuk melaporkan kecelakaan tersebut. Pusat kontak tersebut menghubungi Robert Wright Pengawasan Kesehatan. Wright memberitahu manajemen distrik yang kemudian mengutus AB, Dewan Pengawas Kantor Lapangan, dan John Newbury, Direktur Keselamatan dan Kesehatan Tambang ke lokasi tambang. Adam Carlisa, spesialis listrik penyelidik kecelakaan timbal, Ray Cartwright, spesialis permukaan, dan Matt Stone, spesialis kontrol atap, juga diarahkan untuk menyelidiki kecelakaan tersebut. Penyebab kecelakaan. Operator tambang tidak memastikan bahwa rencana ventilasi dikunci khususnya. Metana tidak dipantau dan dianggap sebagaimana mestinya. Operator tambang tidak melatih pekerjaan tambang bahaya beroksigen, astilen, penggilingan, dan pengasapan di tempat yang terdapat bahaya kebakaran atau ledakan di sekitar lubang tambang terbuka. Selain itu, operator tambang tidak menginstruksikan kontraktor yang disewa untuk menutup lubang tambang tentang ketentuan rencana ventilasi dan juga tidak mengawasi praktik kerja kontraktor secara memadai. Kontraktor yang pertama, tidak mengukur konsentrasi metana dengan benar menggunakan obat oksigen estilen saat konsentrasi metana berlebih, merokok saat konsentrasi metana berlebih,
tidak berhenti menggunakan oksigen asetilén, menggiling dan merokok merokok saat detektor gas berbunyi karena konsentrasi metana berlebih. Solusi dari kecelakaan, FMC telah dihapus dari lokasi tambang dan diganti dengan Miller Construction Service Inc. Miller. Karyawan Miller menerima pelatihan tentang bahaya merokok, pengelasan, dan pemotongan di tempat yang terdapat bahaya kebakaran atau ledakan di sekitar terowongan yang tambang terbuka. Operator tambang mengajukan rencana penyegelan terowongan lainnya dan MSH menyetujuinya pada tanggal 16 Agustus 2019. Manajemen tambang mengeluarkan Miller salinan rencana penyegelan baru, melatih semua pekerjaan tentang ketentuan dan rencana tersebut, bahaya metana, dan cara menguji metana dengan benar. Metana terus dipantau di dalam proses selama konsentrasi segel poros intake oleh Miller. Tabung pengambilan sampel yang diturunkan ke dalam poros digunakan untuk mengambil sampel atmosfer di dalam poros. Tidak ada pengelasan atau pemotongan dilakukan selama operasi penyegelan poros intake dan tidak asap di dekat poros. Ini adalah daftar pustaka yang saya sampilkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.